Wow, film Ipar Adalah Maut menuai kontroversi nih di negeri jiran Malaysia. Wah, gimana sih, kita akan ulas bersama-sama ya, wow people seperti apa gitu kan ya, makcik, pakcik, kakak, abang gitu. Upin Ipin, jangan lupa subscribe wow channel terlebih dahulu dalam Wow Reaction. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Iya, film buatan Indonesia Ipar Adalah Maut ini emang udah tayang di bioskop di Indonesia, dan kayaknya ini mungkin tayang di bioskop Malaysia atau enggak ya, atau enggak tahu, tapi emang udah masuk dalam Netflix. Jadi mungkin kalau udah masuk Netflix udah bisa ditonton di seluruh negara gitu kan ya, baik Indonesia, Malaysia, bahkan negara-negara lainnya seperti itu. Lalu ada sebuah tweetan atau cuitan di X gitu, yang dulu Twitter, terkait film Ipar Adalah Maut. Ini ditweet oleh Mimi Asmara yang membuat sebuah tweet gitu ya. Seperti apa? Katanya gini, "Dear Muslim mothers, could you please stop hyping Ipar Adalah Maut as some kind of Islamic movie for mature audience? It is not. It is just dress up apa nih, Islamic porn gitu." And pokoknya gitu, intinya kayak, bagi para ibu muslim yang terhormat, bisakah Anda berhenti membesar-besarkan Ipar Adalah Maut sebagai semacam film Islami untuk menonton dewasa? Tidak, itu hanya film porno Islam palsu. Dan bilang tidak apa-apa asalkan anak tidak menonton. Tolonglah gitu ya. Dia membagikan covernya. Terus masih kan dia bikin cerit ya. Indonesia sememangnya terkenal dengan kehebatan sinematografi dan keterbukaan mereka dalam berkarya, tetapi kita sebagai penonton juga perlu bijak memilih. Bulan ini saja ada 2 film erotika Islamik di Netflix. Tuhan izinkan aku berdosa, Ipar Adalah Maut. Tuh, itu ya. When did we get so desperate for spirituality, boy, kayak gitu. Nah, terus bagaimana respon dari netizen ya, seperti apa gitu kan. Pokoknya ada ya komentar-komentar seperti itu ya, kayak mendukung dari tweetan dari Mimi ini tadi. Terus ada juga dari Indonesia juga, dari tetangga, "Tuhan izinkan aku berdosa, it's a book adaptation, dan Ipar Adalah Maut based on true story" gitu. Terus have actually different, ada yang komen totally berbeda ya dengan gitu. "You guys are you obsessed with Indonesia?" gitu. Pokoknya gitulah, pokoknya. Terus ada yang komen, thank you for not supporting persundalan Indonesia yang bertopeng agama. But gitulah, pokoknya komentarnya banyak gitu. Terus ada yang komentar juga gini, Ipar Adalah Maut adalah film berdasarkan kisah nyata dan ini bukan film Islam. Hanya kebetulan saja pelakunya beragama Islam, bukan berarti film tersebut adalah film religi. Anda tidak mungkin menyebut film Home Alone adalah film religi Kristen, bukan? Atau animasi Avatar adalah animasi Buddha gitu kan. Ya gitulah. Pokoknya gitulah, komentar-komentar itu kayak seperti itu, possible. Tapi gue mau ceritakan aja gitu, misalnya terkait dengan film Ipar Adalah Maut. Kalau emang ini disebut film religi ya enggak gitu kan, karena emang di Indonesia juga ini enggak disebut sebagai film religi, tapi ini adalah film berdasarkan kisah nyata based on true story yang terjadi, yang kebetulan mungkin adalah keluarga yang dikisahkan adalah keluarga yang memang backgroundnya Islami gitu kan. Mungkin kalau backgroundnya nggak Islami ya mungkin ceritanya juga akan berbeda gitu kan. Terus untuk soal kontroversi terkait judulnya, kenapa kan Ipar Adalah Maut itu katanya menukil dari sebuah hadis dan lain sebagainya gitu kan ya. Biasanya emang judul film atau apapun gitu kan ya yang terkait dengan ya bisnis-bisnis seperti ini ya pasti akan mencari sesuatu yang dekat dengan masyarakat gitu ya, dengan masyarakatnya gitu, seperti itu. Dan ya sebenarnya film-film manapun di dunia ini pasti akan ya background latar belakangnya adalah kalau misalnya soal agama ya pasti agama di negara-negara tersebut. Misalnya kalau kita di US atau UK misalnya ya pasti background story agamanya ya pasti agama Kristen atau Nasrani. Kalau misalnya di Timur Tengah ya pasti background agamanya juga Islam. Begitupun dengan negara-negara lain pasti mengikuti mayoritas agama tersebut gitu kan ya. Agama di negara tersebut mayoritasnya apa, karena ya emang juga untuk market sorry sampai ke market
eh, di sana gitu kan. Terus kalau soal film ada Ipar Adalah Maut, kalau misalnya di Indonesia, jadi kan gue sempat lihat juga di Twitter kemarin gitu, tapi nggak udah hilang lah ya, gue nggak ini tentang kalau di Malaysia misalnya bikin film ada adegan-adegan yang seperti itu gitu kan ya, diganti seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang kalau di TV, kalau tayang di TV tentu hal itu akan di-cut. Adegan-adegan semacam itu akan di-cut. Tapi kalau karena ini tayangnya di bioskop gitu kan, ada batasan umur dan sebagainya, jadi adegannya mungkin ya bisa sampai seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya itu akan tayang di TV, pastinya adegan-adegan yang 21 plus itu akan di cut gitu, jadi nggak ditampilin seperti itu pasti people. Terus apa lagi ya, gue kayak ya itu tadi, ini bukan film religi gitu kan ya. Kalau emang aktor yang memerankan dia menggunakan hijab dan sebagainya, ya emang based on true story-nya adalah karakter-karakter itu atau tokoh-tokohnya emang seperti itu gitu. Dan emang sebenarnya hal-hal kayak gini ya, misalnya perselingkuhan dan lain sebagainya, itu kan juga bisa terjadi di mana aja gitu kan. Misalnya nggak cuma di Indonesia yang mayoritas Islam, atau misalnya di Thailand yang mayoritas Buddha gitu kan, di UK yang mayoritas Kristen gitu kan, ya kan semua bisa terjadi gitu. Kayak kebetulan aja karena emang ceritanya diangkat dari Indonesia. Tapi itu sih sudut pandang dari gua gitu kan. Kalau Ipar Adalah Maut ini kayak tayang di Netflix ya, gue nggak tahu tayang di bioskop Malaysia atau enggak. Terus kalau tapi gini, Ipar Adalah Maut ini ya, kalau gue sendiri ngambil aja hikmah dari cerita tersebut ya, dari jalan cerita tersebut. Kalau misalnya kita nggak suka dengan adegan 21 plusnya, itu kan bisa kita skip gitu, karena kalau kita nontonnya di online gitu ya, maksudnya di film online gitu kan ya, kayak Netflix gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka dengan itu ya di-cut aja langsung, diloncati. Tapi dari cerita Ipar Adalah Maut ya, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari hal tersebut seperti itu, wow people. Nah, gue nggak tahu nih kalau pandangan masyarakat Malaysia kan emang pasti berbeda karena background apa namanya background dari warga Malaysia kan juga berbeda. Kalau menurut wow people ini gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Pastinya subscribe buat channel. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Wassalamualaikum.